Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan sampai insight seputar kesehatan, tapi tetap ringan, seperti ngobrol sambil ngopi di ruang jaga. Yuk, waktunya kita istirahat sejenak. Ini waktunya Jeda Praktek. Hari ini kita akan bahas topik yang pastinya sudah familiar, tapi sering bikin orang tua bingung, yaitu sirkumsisi alias sunat pada anak. Sunat itu tampaknya sesuatu yang sepele, namun dalam dunia medis, banyak juga kelainan yang harus diketahui oleh orang tua. Hari ini saya ditemani oleh ahli urologi, yaitu urologis kita, Dr. Faham. Selamat siang, Dr. Faham. Selamat siang, Dokter Irfan. Gimana kabarnya, Dr. Faham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, dokter, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sirkumsisi atau Ya. sunat, dokter. Yang memang di luaran sana itu banyak sekali mungkin mitos-mitos, pendapat-pendapat yang agak keliru, Ya. yang ini nanti akan saya tanyakan. Siap. Saya akan mulai pertanyaan tentang mitos nih, dokter. Hmm. Jadi mitos yang pertama adalah, saya pernah mendengar ada Hmm. mitos tentang sunat jin. Oh iya, Itu pernah dengar mungkin, dokter? ya sudah pernah dengar. Sudah pernah. Itu Ya. sebenarnya dalam dunia medis seperti apa, dokter? Oke, jadi sunat jin itu sebenarnya kalau nanti diperiksa pasiennya Mhm. itu biasanya ditemukan ada, ya boleh dibilang kelainan. Jadi kan kalau penis itu tertutup oleh kulup ya, Dokter Irfan, Oh iya, atau kulut bahasa betul. medisnya kita bilang preputium. Nggih. Itu yang menutupi kepala penis. Nah, pada kasus-kasus namanya parafimosis ya, jadi di Mhm. mana si kulup itu bisa dimundurkan tapi Mhm. nggak bisa balik lagi. Nah, jadi itu kepala penisnya sudah kelihatan, sudah expose. Orang tua nanti nanya, loh ini kok kayak gini, kamu dari mana tadi? Ya biasanya anaknya bilang, oh tadi habis mandi di sungai atau main di mana di bawah pohon dan Mhm. sebagainya. Nah, itu seperti kayak sudah disunat. Jadi Oh iya, dokter. dikira, ah ini sesuatu yang magic gitu ya. Jadi suka disalahartikan sebagai sudah disunat jin. Padahal ini suatu kegawatan, Dokter Irfan, kalau parafimosis. Oh gitu ya, dokter? Yaitu Nggih. harusnya segera dihilangkan yang menahan dia. Karena nanti lama-lama bisa mengganggu si penis ya. Terus yang kedua kemungkinannya adalah ternyata salah satu spektrum dari hipospadia namanya. Jadi hipospadia adalah kelainan berupa muara kencing atau uretra itu tidak berada di ujung penis. Nah ini ada yang punya kelainan di preputium atau kulupnya. Jadi itu spektrumnya ada yang kulupnya itu berlebih, jadi kayak pakai hoodie si penisnya itu. Kayak pakai sarung Iya, kepala gitu ya, kayak dok? sarung kepala gitu. Ada yang dia agak kurang, jadi agak ketarik glansnya atau kepala penisnya jadi expose. Kesannya Hmm. kayak sudah disunat juga. Itu sering Hmm. disalahartikan sebagai sunat jin, padahal sebenarnya ya tidak ada gitu. Nah, jadi nggak mungkin juga ya, dok ya? Iya, beda alam. Baik. Baik, kalau begitu saya mulai ke pertanyaan berikutnya nih, dokter. Ya. Jadi beberapa daerah itu, dok, Hmm. saya pernah mendengar bahwa memang ada preference anak-anak itu justru disunatnya ketika baru lahir langsung Ya. sunat gitu, dokter. Hmm. Namun di beberapa daerah itu disunatnya ketika anak ini sudah mengerti, sudah SD mungkin menjelang SMP, bahkan kalau dulu itu SMP menuju SMA. Sebenarnya waktu yang paling ideal, dokter, Hmm. ketika kita mau menentukan anak kita akan kita sunat, itu bagaimana? Baik. Jadi masalah sunat sebenarnya kalau dari medis berangkat ke indikasi. Ya, jadi indikasi secara medisnya ada atau tidak. Kan kalau yang banyak berkembang di masyarakat kita itu indikasi non medis ya seperti faktor ritual keagamaan gitu, khususnya Mhm. yang mayoritas muslim ya. Jadi kalau untuk yang indikasi medis pada kita sebutnya normopenis, jadi tidak ada kelainan apapun, itu bebas mau usia berapapun bisa. Tapi yang terbaik adalah ketika si anak sudah bisa kooperatif. Karena kan kebanyakan khitan itu atau sunat itu biusnya hanya bius lokal ya. Kadang kalau secara psikis anak belum siap, itu malah risiko terjadi cedera nanti pada saat pelaksanaannya. Kemudian kalau memang ada indikasi-indikasi tertentu, kita ambil contoh tadi yang saya sebutkan misalnya parafimosis ya, ditarik
tapi nggak bisa balik, itu usia berapapun kejadiannya itu harus dirilis. Nah biasanya rilisnya itu akhirnya disunat juga, disirkumsisi, karena dia kayak ibarat sudah ngunci gitu. Jadi nggak mandang usia. Memang tapi kalau masih belum kooperatif, masih anaknya relatif kecil gitu ya, mungkin masih usia bayi misalnya, ya itu butuh pembiusan ya supaya lebih nyaman juga buat pasien. Terus kalau yang problem lain misalnya hipospadia, misalnya hipospadia itu biasanya disertai juga dengan selain muara uretranya tidak di ujung penis, bisa juga maaf bentuknya agak bengkok. Nah, itu kalau dari guideline memang sebaiknya diselesaikan usia 6 bulan sampai 18 bulan. Jadi Sampai kan 18 bulan. ya, jadi kan masih kurang dari 2 tahun ya, Dokter Irfan. Nah, tapi paling tidak itu sudah dikoreksi ketika anak belum mencapai usia sekolah. Jadi belum masuk SD misalnya. Karena apa? Karena pada saat sudah usia sekolah, biasanya dia mulai ada membandingkan ya sama temannya. Misalnya bareng-bareng ke toilet gitu, terus nanti heran, kok bentuk penis saya agak beda. Di situ akan ada aspek psikologis juga, dia mungkin akan merasa minder dan sebagainya. Jadi itu sebaiknya diselesaikan sebelum usia sekolah. Tapi secara umum tidak ada batas usia yang harus kurang dari 5 tahun misalnya, atau sudah lebih dari 8 tahun misalnya, nggak ada. Nggak ada. Baik. Ini nyambung dengan jawaban yang tadi, dokter. Ya. Jadi sebenarnya di luar normopenis itu rupanya banyak sekali kondisi-kondisi medis yang harus orang tua ini harus aware ya, dokter ya. Mungkin bisa kita review lagi, dokter. Kira-kira orang tua itu harus aware tentang apakah tadi sudah dibilang ada fimosis, ada parafimosis, dokter, kemudian ada hipospadia. Ini sebenarnya orang tua harus aware yang seperti apa, dokter? Baik. Jadi itu dikenali sebenarnya mulai dari anak lahir. Dari anak lahir ya. Jadi ini sekaligus kita mengedukasi sedikit ya ke ke orang tua, para orang tua. Jadi selain memperhatikan buah zakar, ya kan kadang kan kalau anak baru lahir tuh perhatikan anus ya, anusnya baik apa enggak, terus buah zakarnya turun atau tidak, juga perlu diamati di penisnya. Apakah ada kebengkokan misalnya atau kelainan bentuk dan sebagainya, itu dari bayi itu harusnya sudah terdeteksi. Nanti diikuti lebih besar lagi. Nah, beberapa yang berhubungan dengan sirkumsisi, dengan khitan, yang pertama memang fimosis. Jadi fimosis itu kondisi kulupnya itu kecil, sempit ya. Jadi akibatnya terjadi tahanan urin, kalau pipis dia selalu menggelembung, lama-kelamaan terjadi infeksi, ada peradangan di sana, anak ngeluh sakit kalau pipis, atau di luar kencing juga ngeluh kok nyeri, terus dilihat bengkak misalnya, atau kemerahan, atau ada demam hilang timbul yang tidak jelas penyebabnya, tidak disertai batuk pilek, tidak ada diare, tapi kok sering demam ya, jangan-jangan itu ada fimosisnya. Ada fimosisnya. Kalau ternyata terjadi seperti itu, ini indikasi perlu dilakukan sirkumsisi. Terus yang selanjutnya tadi misalnya hipospadia ya, terus misalnya parafimosis, itu suatu kegawatan, sama satu lagi penis yang maaf tenggelam. Penis tenggelam, gimana itu, dokter? Oh, jadi pada kasus ini ya, dokter ya, anak-anak yang berat badannya mungkin anaknya gemuk gitu ya, dokter? Bisa pada pasien obesitas, tapi tidak selalu. Karena problemnya namanya burit penis ya. Jadi penis yang tenggelam itu tidak hanya dipengaruhi oleh lipatan lemak yang banyak di daerah genital, tapi bisa juga, dan terutama itu masalahnya karena adanya jaringan ikat yang menahan si batang penis untuk muncul. Ya, nah kalau problemnya seperti itu, nah ini yang perlu diperhatikan untuk memastikan dulu ada masalah itu apa enggak sebelum disirkum. Karena kalau buru-buru disunat, itu sebelum disunat mungkin yang kelihatan dari penisnya hanya kulup ya. Iya. Nah, begitu itu disunat biasa, tambah tenggelam. Udah hilang kulupnya. Jadi tambah gak kelihatan. Jadi ini perlu dipastikan dulu. Mungkin itu hal-hal yang perlu diperhatikan orang tua. Oke, baik. Dokter tadi sempat disinggung juga tentang anak-anak harus sudah kooperatif. Ini kebetulan kita ada ahli anestesi ini. Oh iya. Boleh kita undang dokter sekalian? Boleh banget. Boleh ya. Dokter Reza ya. Mungkin dokter Reza boleh bergabung ke sini, dokter? Silahkan dokter Reza. Silahkan dokter Reza. Monggo.
Baik, Dokter Reza, tadi kita sudah sharing-sharing, kebetulan saya sudah sharing-sharing dengan Dokter Faham. Ini ada salah satu indikasi adalah anak-anak sudah harus kooperatif, dokter. Nah, ini ketika kita bicara kooperatif, kadang-kadang kan anak-anak atau orang tua ini sudah punya pertimbangan tersendiri, dokter, karena mungkin anaknya entah terlalu aktif atau bagaimana gitu ya, dokter. Kalau dari segi anestesi, dokter, di bius itu untuk sirkum itu sebenarnya seperti apa, dokter? Jadi dalam ilmu anestesi ada namanya pediatrik anestesi. Jadi untuk membius pada anak-anak itu memang ada teknis khusus, sama untuk kesiapan sebelumnya ya, mau kesiapan anak dia dilakukan sirkumsisi kan beda-beda. Ada yang dia udah matang usia sekolah, dia sudah siap, biasanya usia di atas 6 tahun, 7 tahun udah siap biasanya. Dia secara emosional udah siap, tapi di bawah 6 tahun atau hitungan 1 tahun sampai 6 itu kadang masih trauma, masih takut. Apalagi yang banyak mengatakan kalau ke dokter disuntik ya takut kan. Makanya karena kita harus hati-hati dalam mengedukasi anak-anak. Makanya usia-usia di bawah 1 tahun sampai 6 tahun itu memang kalau masih takut memang kita ada opsi dengan bius umum atau bius total. Itu sebenarnya tidak ada batasan, harus minimal berapa, tidak ada, cuma anak-anak di atas usia 1 tahun itu sudah mulai itu untuk organ-organ sudah mulai berfungsi dengan bagus, ya, fungsi ginjalnya, fungsi untuk otaknya dalam menerima obat-obatan anestesi sudah siap biasanya. Tapi ada juga yang emergensi baru hitungan hari dia harus nggak ada, tadi yang dibilang dokter Wahab, nggak ada anusnya itu harus segera ya. Mau nggak mau itu operasi emergensi atau darurat. Jadi harus dilakukan. Jadi sebenarnya prinsipnya tidak ada batasan usia, dok? Tidak ada. Dari yang saya baca pun juga nggak ada batasan usia. Nggak ada batasan usia. Ya. Kemudian pertanyaan yang sering muncul dari orang tua, apakah aman, dokter, ketika anak kita ini dilakukan pembiusan tadi yang dikatakan general anestesi atau bius umum, itu gimana, dokter? Untuk secara anatomi fisiologi, jika pasien anak dalam kondisi sehat, insya Allah aman. Kecuali dia dalam kondisi batuk pilek atau orang Jawa istilahnya ISPA atau batuk pilek, itu memang dari segi pembiusan yang terencana atau elektif kita harus menunggu sampai 2 minggu kesembuhan itunya. 2 minggu setelah dia sembuh batuk pileknya. Karena kalau dalam kondisi batuk pilek kita paksa, itu memang berisiko akan terjadi penyempitan saluran nafas. Nah, makanya pada anak kan dia udah saluran nafasnya kecil, dia bengkak, dia ada sekret, akan tambah berisiko, memperberat risiko untuk selama dilakukan pembiusannya. Makanya disarankan tadi setelah 2 minggu dia udah sembuh baru aman untuk dilakukan. Kecuali kalau kita bicara emergensi tadi ya, kalau emergensi atau darurat ya nggak ada pilihan lain, tapi kita udah menjelaskan edukasi ke pasien dan keluarga. Baik, dokter, pertanyaan terakhir untuk anestesi, dokter. Siap. Ini kalau dilakukan pembiusan umum, dokter, ini harus rawat inapkah atau boleh sistem one day care? Itu seperti apa, dokter? Jadi untuk persiapannya standar ya, setiap pembiusan umum pasien puasa. Puasa bisa dilakukan di rumah sakit atau dia dari rumah. Jadi misal kita ngomong one day care saat dia masih di rumah, dia udah puasa. Saat datang sudah persiapan, misal pasang infus atau langsung ke kamar operasi. Setelah pemulihan paling butuh waktu 1 jam. Setelah itu dia bisa langsung pulang one day care. Bisa ya, dok? Bisa. Pasca pembiusan umum bisa ya, dok? Bisa, insya Allah bisa. Asal nggak ada keluhan mual muntah, dia sudah bisa aktivitas tidak pusing, bisa pulang. Gitu ya, dokter. Baik. Ini mungkin saya akan balik lagi pertanyaan ke dokter Faham. Saya akan tanya mitos atau fakta lagi, dokter. Ini kalau anak, mitos atau fakta, dokter, anak yang disunat itu bikin tinggi, dokter. Jadi mitos sebenarnya, dokter Ivan. Mitos ya, dokter. Kenapa sering dianggap bikin tinggi? Karena usia kebanyakan mayoritas anak-anak di Indonesia itu disunatnya prapubertas. Jadi kira-kira ya usia 8 sampai 10 tahun lah. Nah, itu kan tidak lama kemudian anak-anak kita itu akan mengalami masa pubertas di mana terjadi lonjakan pertumbuhan termasuk tinggi badan. Tapi sirkumsisi sendiri tidak secara langsung berhubungan dengan itu. Maksudnya tidak ada hormon yang kemudian akan dicetuskan, ditingkatkan atau dihambat ketika sirkum dilakukan ataupun tidak, ya. Kecuali memang
anak ini mengalami ISK berulang, ya, mungkin fimosis tadi atau problem yang lain. Nah, ketika ISK-nya tidak diatasi, maka pertumbuhannya pasti terganggu. Nah, itu mungkin yang berhubungan, tapi mayoritas tidak. Jadi boleh dikatakan mitos. Termasuk gini, ada juga mitos lagi nih, Dokter Irfan. Kalau anak disunat atau disirkum terlalu kecil, nanti susah tinggi ya, itu juga mitos. Bukan susah tinggi, karena memang belum masa pertumbuhan yang pesatnya aja gitu. Karena memang belum pada saatnya fase pertumbuhan ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Faham dan Dokter Reza. Sama-sama. Jadi intinya sirkumsisi itu bisa sangat bermanfaat secara medis, tapi untuk waktu harus kita sesuaikan dengan kondisi anak, kesiapan orang tua, dan jangan lupa diskusi dengan tenaga medis. Kalau kamu orang tua atau calon ayah atau ibu, nggak usah buru-buru atau ikut-ikutan ya dokter. Tanya, cari tahu, dan pilih dokter yang tepat untuk Anda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek. Jangan lupa follow podcast ini dan share episode ini ke teman atau keluarga yang mungkin lagi galau soal sunat anak. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Jeda Praktek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.